Pu'el tea ini teh ya, teh gitu. Nah, ini kandungannya bisa kita lihat kalorinya kosong nol ya, nol. Terus asam galatnya 35 miligram. Nah, sebenarnya banyak banget jenis-jenis teh ya, jenis-jenis teh gitu. Nah, ada yang warna putih, hijau, ya kan kuning. Nah, ulung ada juga teh hitam dan ada juga teh pu'el. Apa perbedaannya? Sebenarnya sama gitu loh. Itu adalah dari apa namanya daun teh, daun dari pohon teh gitu kan. Nah, cuman dari proses-prosesnya ini yang membuat mereka itu berbeda gitu loh, fermentasinya. Nah, terus habis itu cara pengolahannya yang membuat oh ini ternyata teh putih, teh hijau, teh ulung, teh hitam, teh pu'el gitu. Nah, yang paling biasanya yang paling kita ketemu itu kan green tea atau teh hijau ya. Teh hijau itu dia memang fermentasinya hampir kalau dibilang itu eh, tidak difermentasi, masih terus dia pengolahannya juga lebih simple gitu. Nah, jadi dibandingkan teh yang lain, ulung atau apalagi sampai ke apa black tea atau eh, pu'er itu dia fermentasinya tuh full gitu loh. Nah, kenapa sih teh itu kita minum teh gitu kan? Minum teh itu kan di dalamnya ada apa? Polifenol. Polifenolnya itu adalah katekin, gitu kan? Katekin. Nah, di dalam salah satu komponen dari katekin itu adalah asam galat ini, gitu loh. Nah, kalau misalnya kita minum pu'el yang biasa, kandungan asam galatnya itu adalah satu satu cangkir ini ya, 1 miligram, 1 miligram. Nah, sedangkan yang Atomi punya Puel itu satu saset ya, satu saset itu sama dengan 35 miligram, 35 miligram asam galatnya, yang artinya 34 kali 34 gelas teh Puel biasa. Jadi kalau misalnya, oh saya di rumah banyak nih teh Puel yang mahal, yang langsung dari apa sih dari China misalnya. Nah, kita mau minum puel itu beda dengan puelnya Etomi. Karena kalau misalnya kita minum puel yang biasa, itu paling kita bisa minum sehari berapa sih? Satu dua cangkir kan. Kalau satu dua cangkir ya paling 1 sampai 2 miligram asam galatnya. Sedangkan kalau kita minum yang Etomi punya, itu asam galatnya itu sampai 35 miligram. Hmm. Nah, Nah, asam galat itu apa sih? Asam galat. Nah, kenapa kok asam galat itu penting gitu ya? Sampai dibilang, oh ya ini bisa dibilang di situ slim slim body. Kalau yang di Korea ini bilangnya slim body, bisa membantu untuk membakar lemak dan juga membantu untuk diet gitu kan. Nah, jadi asam galat ini bekerjanya tuh gimana dalam tubuh kita? Misalnya kan kita makan nih, makan, terus habis itu diproses di lambung. Nah, terus habis itu biasanya kalau kita makan yang ada lemak-lemak pasti ada lemaknya kan, berlemak-berlemak itu, maka apa di pankreas itu dia akan mengeluarkan lipase, ya, enzim. Nah, limfase enzim itu berfungsi untuk memecah, mengurai lemak supaya gampang diserap dalam tubuh, supaya tubuh kita ini menyerap lemak itu lebih gampang dan diubah menjadi energi. Tapi kalau kita makannya, biasanya kan kita makannya lemaknya banyak ya, yang paling enak itu kalau makanan lemaknya banyak. Nah, akhirnya yang diserap dalam tubuh kita itu kan jadinya lemaknya makin banyak gitu kan. Nah, eh, tapi asam galat ini tugasnya adalah apa? Dia itu mencegah kerja si lipase ini, menghambat kerja lipase. Supaya apa? Supaya lipase ini nggak mengurai lemak itu. Jadi lemaknya itu tidak diurai, tidak terpecah, dan tidak terserap dalam tubuh kita. Jadi karena lemaknya itu tidak terurai, jadi tubuh kita tuh nggak bisa menyerap gitu loh. Jadi tidak terserap dalam tubuh kita, tapi langsung dibuang ke pembuangan, keluar dari tubuh. Gitu. Nah, terus untuk lemak yang udah ketumpuk gimana? Itu juga dikeluarkan dalam tubuh kita. Jadi tugas si asam galat ini adalah
supaya lemak dalam tubuh kita ini nggak terserap dalam tubuh, tapi dia langsung keluar, keluar surut gitu dalam tubuh dari tubuh kita. Nah, juga kan di sini asam galat ini juga membantu untuk kolesterol gitu loh, memperbaiki kolesterol dalam darah, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kolesterol itu kan apa sih? Kalau kita dengar, oh kolesterol apa jahat? Sebenarnya kolesterol itu dia itu tugasnya tuh banyak dalam tubuh kita gitu loh. Nah, kolesterol ini kan diproduksi 85% di hati dan 15% dari makanan. Nah, tugas kolesterol itu dia itu banyak gitu. Misalnya sebagai bahan dalam pembuatan sel, terus bahan untuk pembuatan hormon, terus habis itu misalnya di kulit kita dia misalnya kulit kita ini terima sinar matahari dan juga bertemu dengan kolesterol, dia akan membentuk apa vitamin D. Terus habis itu kolesterol ini juga memproduksi asam empedu gitu. Nah, jadi kolesterol ini sebenarnya bagus, tapi kalau kebanyakan itu malah mengganggu kesehatan tubuh, ya kan? Misalnya ke kolesterol dalam darah itu kebanyakan. Nah, sedangkan asam galat ini tugasnya adalah untuk mengurangi apa mengurangi kelebihan kolesterol dalam darah kita ini gitu. Nah, makanya bilang membantu memperbaiki kolesterol dalam darah. Nah, jadi untuk yang makanya kan karena kandungan asam galat yang puelnya atomi ini tinggi, maka di sini sampai dibilang bahan yang diakui sebagai Minister Food and Drug Safety Korea. Nah, jadi yang Atomy punya Puelti ya, yang Atomy punya Puelti itu dia sampai mendapat maksudnya pengakuan bahwa mempunyai dua fungsi ini gitu loh. Dua fungsi ini terdaftar nih nomor 2014, nomor 7, 2009, 17 terdaftar gitu loh. Bahwa Puelti Atomy doang ya, beda dengan Puelti yang lain gitu. Yang Puelti Atomy ini eh, berfungsi terbukti membantu mengurangi lemak tubuh dan juga memperbaiki kolesterol dalam darah. Nah, hasil tesnya, karena apa? Kenapa kok apa namanya yang PULT-nya Atomy itu bisa sampai mendapat tadi kan pengakuan tadi. Tadi kan ada sertifikatnya gitu loh. Oh, ini dapat pengakuan gitu loh. Nah, karena kalau misalnya kita lihat ya di Atominya Korea itu ada tehnya ada dua, ada Pu'er tea, ada green tea. Nah, yang green tea ini masuknya di mana? Di bagian makanan. Green tea-nya Atomy. Teh hijaunya Atomy itu di bagian makanan. Nah, sedangkan yang Pu'er ini itu di bagian kesehatan. Di bagian kesehatan. Kenapa jadi walaupun mereka sama-sama teh kok dibeda gitu kan? Nah, karena yang PULT-nya Etomi itu kan tadi udah mendapatkan tadi kan pengakuan sertifikat. Nah, kok bisa sampai mendapatkan pengakuan sertifikat tersebut? Karena dia ada hasil tesnya. Hasil hasil tesnya ini, hasil tes uji klinisnya. Sedangkan yang green tea-nya itu tidak ada hasil tes uji klinis apa-apa gitu loh. Nah, jadi mm, karena dia ada hasil tesnya, maka dia masuk ke kategori kesehatan. Kalau yang di Korea, gitu loh. Nah, jadi hasil tesnya ini adalah terhadap manusia ya, cowok dan cewek selama 12 minggu, 8 orang ya, untuk pria dan wanita. Nah, jadi selama 12 minggu dia minum Puel ini, ternyata hasilnya berat badannya berkurang, ya kan? Terus BMI-nya tadi sama BMI-nya juga berkurang, indeks massa tubuhnya berkurang, BMI ya. Nah, terus habis itu area lemak visceral di perut juga berkurang, lingkar pinggang mengecil. Nah, dan setelah misalnya, setelah apa namanya, setelah 12 minggu diminum gitu kan ada perubahan. Nah, setelah itu kalau gimana gitu, apakah balik lagi? Nah, ternyata setelah terbukti setelah di stop gitu kan, eh, dia maksudnya tidak balik lagi kayak maksudnya jadi gemuk langsung tiba-tiba jadi gemuk lagi itu enggak gitu loh.
Jadi emang nggak bikin ketergantungan, cuman ya gitu kalau misalnya ya kita makannya yang berlemak 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 terus, yang pasti kan tadinya dibilang kan hmm, si lipase enzim itu akan memecahkan lemak dan supaya bisa menyerap dalam tubuh kita. Maka ya pasti ya banyak yang terserap dalam tubuh kita. Nah, jadi ini adalah BMI, berat badan per tinggi. Nah, gitu. Kalau misalnya mau lihat, oh saya ini obesitas apa enggak nih, obesitas apa enggak. Nah, itu bisa dilihat dari ukurannya ini. Kalau wanita itu di atas 585, pria di atas 90. Nah, jadi kolesterol tadi dibilang meningkatkan kolesterol baik, baik kan. Terus habis itu ini hasil tes kepada pria dan wanita dewasa selama 12 minggu, selama 3 bulan. Total kolesterolnya terbukti menurunkan kolesterol LDL-nya, LDL yang jahat. Menurunkan kolesterol yang jahat. Ini ada hasil uji klinisnya juga. Makanya tadi yang Etomi punya Puel itu kan dia ada dua ya fungsinya yang terdaftar. Itu karena ada uji klinisnya, bukan maksudnya cuman oh bikin gitu, itu nggak bisa. Nah, kenapa sih kita kok pakainya yang daunnya yang dari Yunan, Cina gitu kan? Lo kan katanya daun teh itu sama aja, kenapa nggak pakai yang apa teh hijau yang di Korea juga ada teh hijau, terus habis itu di negara lain juga ada teh 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 hijau gitu gitu. Kenapa nggak pakai yang di Korea punya? Kenapa harus yang di Yunan, Cina gitu kan? Nah, jadi di Yunan Cina itu dia eh, itu pohon tehnya itu ada spesies khusus namanya berdaun leaf besar. Spesiesnya itu berdaun besar. Nah, dari pohon teh Asamika. Nah, ini Camellia sinensis dari Yunan Cina. Nah, hanya hanya dari jenis teh teh tersebut yang berada di Yunan aja ya, bukan di daerah-daerah lain juga nggak ada. Di Yunan ini yang difermentasi, yang menghasilkan apa namanya teh itu yang disebut sebagai puel. Jadi puel ini diakui sebagai oh ini teh puel itu jenisnya cuman ini gitu loh, yang di Yunan ini aja. Jadi puel teh ini satu-satunya di dunia itu hasilnya cuma dari sini aja gitu loh. Jadi nggak ada yang dari daerah lain itu apa namanya puelnya dari daerah lain itu nggak ada katanya. Jadi dianggap sebagai spesial produksi dari daerah Yunan ini gitu loh. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya tehnya ini kenapa sih spesial gitu kan tehnya. Nah, tehnya ini itu difermentasi kan difermentasi menggunakan mikroorganisme. Nah, tehnya ini itu teh mewah gitu loh, mahal. Oleh sebab itu tehnya ini mahal banget gitu loh. Cuman di Etomi aja kita bisa beli dengan harga segini sebenarnya sih ya. Tapi kalau bisa kita beli langsung dari Yunannya itu lebih mahal lagi gitu loh. Nah, mungkin pernah dengar yang namanya tirot, jalan teh, jalan teh. Jadi tuh zaman dulu tuh saking terkenalnya teh dari Yunan ini sampai dibikin barter gitu loh, barter. Jadi pertukaran. Nah, teh tirot atau perjalanan teh ya, perjalanan teh ini dalam sejarah itu, jadi kan dia dari mana? Dari Yunan ke Tibet, ke Tibet gitu loh, ke Tibet. Nah, jadi dari orang-orang di Tibet itu kan punya banyak apa? Kuda. Mereka tuh punya banyak kuda gitu loh. Kudanya tuh apa namanya kualitasnya juga bagus gitu kan ini. Nah, sedangkan orang zaman dulu itu kan kuda itu penting ya gitu loh. Dan sedangkan di Cina ini dia kalau mau apa mau apa mau dia tuh nggak ada kuda, jadi dia harus ambil kuda tuh dari tempat lain gitu loh. Terus habis itu sama dia dikembangbiakan. Nah, jadi kan penting kuda ini buat perang, buat apa sebagai transportasi gitu kan. Nah, sedangkan yang di Tibet mereka itu kan tidak ada teh, nggak ada teh gitu loh. Terus habis itu juga maksudnya kayak
tanaman gitu kurang ada. Nah, jadi antara Yunan sama Tibet ini mereka itu nanti bertemu tengah jalan, terus ditukar ini kasih tehnya, terus dia terima kudanya, barter gitu loh, kayak perdagangan barter. Nah, jadi kan makanya dibikin jalan yang apa, yang dari gunung sini ke gunung sono ke gunung sini, pokoknya perjalanan itu jauh banget gitu kan. Kalau yang zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada apa, jalan kaki gitu. Nah, selama berbulan-bulan dia itu bawa teh ini, bawa teh lewat jalannya itu. Nah, jalan yang ada di gunung itu naik turun gitu kan. Nah, selama perjalanan ternyata daun tehnya itu kena, kan berbulan-bulan dia jalannya. Kena hujan, panas ini itu, eh fermentasi dia gitu loh. Nah, begitu nyampe Tibet, ternyata tehnya ini jadi lebih enak rasanya, katanya. Nah, jadi sekarang kan zamannya sudah modern nih. Jadi fermentasinya tuh menggunakan cara yang lebih canggih, pakai alat gitu kan. Nah, jadi ini adalah apa jenisnya ya, jenisnya pohon teh yang ada di Yunan yang spesiesnya berdaun besar. Jadi kita nggak bisa mendapatkan pu'er dari daerah lain itu nggak bisa. Cuman di Yunan aja. Nah, cara fermentasinya, metodenya, itu kan jadi dari panen itu dari pohon teh. Nah, Etomi punya daun teh, daun tehnya ini itu menggunakan teh yang bahan berkualitas tinggi dari pabrik teh Haiwan yang ada di China situ. Gitu, dia terkenal kualitasnya bagus gitu. Nah, terus habis itu dikeringkan, bahannya ini, tehnya, daunnya dikeringkan secara alami, tempat yang berventilasi baik gitu. Nah, terus habis itu dia difermentasi. Jadi di fermentasinya tuh ditaruh di tempat gitu kan, ditumpuk, terus habis itu dia itu harus moisture gitu loh, lembab. Lembab, ada airnya. Nah, terus habis itu di saat fermentasi itu dikasih mikroorganisme, kasih mikroorganisme tertentu, bukan yang sembarangan ya. Itu apa? Eh, terus habis itu untuk yaitu bisa meningkatkan asam galatnya itu. Nah, terus habis itu kan keluar itu apa ekstraknya kan, ekstrak airnya yang panas. Terus habis itu di menggunakan menggunakan suhu suhu panas tertentu yang akhirnya dari air ini dibikin menjadi bubuk, bubuk serbuk gitu. Nah, terus dimasukin ke dalam saset-saset kecil gitu yang sekarang kita gampang kan kalau mau itu tinggal dibuka terus habis itu ditaruh di air dia nanti bisa mengurai sendiri. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan lemak tubuh? Jadi tadi yang seperti dibilang adalah makanan. Jadi dari makanan yang kita makan itu biasanya kan kalau misalnya kita ada karbohidrat apa ada glukosa itu diubah menjadi energi. Dan beberapa nutrisi itu tersimpan dalam tubuh kita, di hati dan di otot, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya nanti kalau kekurangan energi biasanya apa diambil dari hati atau di otot ini gitu loh. Terus habis itu kita walaupun nggak makan terus, kita punya energi. Tapi kalau misalnya kelebihan, yang kita makan itu ternyata berlebihan daripada energi yang diperlukan. Nah, akhirnya itu membuat obesitas, kelebihan. Nah, kalau misalnya lemaknya itu berlebihan, akhirnya menyebabkan berbagai masalah, yaitu apa kolesterol tinggi, terus habis itu ya penyumbatan-penyumbatan, pokoknya banyak banget masalah kalau orang yang kelebihan kelebihan lemak ya dalam tubuh. Nah, eh, nah, juga ini yang petunjuk yang penting untuk diet yang benar ya. Misalnya makannya secara teratur. Terus habis itu juga jangan terlalu makan misalnya satu yang kita sundeng aja tuh misalnya yang berlemaknya yang tinggi gitu kan. Nah, nutrisinya juga harus beraneka ragam. Terus habis itu juga jumlah kalori yang dimakan juga harus tepat. Nah, terus jangan terlalu makan yang
terlalu asin atau yang natriumnya tinggi. Nah, juga disarankan untuk makan bersama karena senang ya tadi apa dibilang hormon serotonin. Hormon serotonin itu membantu diet juga gitu loh. Jadi caranya satu bungkus sehari mau diseduh dengan air panas. Kalau saya sukanya diseduh dengan air panas jadi kayak teh gitu. Atau biasanya kita taruh di 500 mili dibawa seharian gitu. Misalnya eh, untuk dibawa untuk olahraga juga oke gitu kan. Nah, banyak orang yang di Korea sini juga misalnya dia taruh kan di dalam 500 mili terus pasti olahraga dia bawa. Atau misalnya dia pergi kemana jadi dia bawa untuk minum gitu loh. Nggak harus satu sekali itu harus langsung habis itu enggak. 구독, 좋아요 눌러주세요.